Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Wahinuddin. Saya mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya pada seminar pendidikan, pada mata kuliah seminar pendidikan yang diampu oleh beliau Ibu Siti Masyarah. Adapun pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal dengan secara sederhana dan singkat terkait proposal saya. Baik, pada hari ini tentunya untuk saya menjelaskan proposal saya yaitu dari bab 1 sampai bab ketiga. Saya akan memulai dahulu dari bab 1 yang itu tentang pendahuluan, dimana pada bab 1 ini ada beberapa poin. Yang pertama ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, dan juga ada manfaat penelitian. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil judul tentang pengaruh peran guru dalam pembelajaran jarak jauh terhadap prestasi belajar siswa, yaitu yang mana yang melatar belakangi dengan saya membuat judul ini adalah pada saat ini perlu kita sadari bahwasanya kita belajar di era milenial, tentunya juga pada di tengah-tengah wabah yang sedang marak saat ini, yaitu COVID-19. Nah, dengan itu, dengan kita melihat di Indonesia ini tentunya beberapa pendidikan yang telah diatur itu dengan sistem pembelajaran jarak jauh, sehingga yang melatar belakangi dengan pembuatan judul ini adalah bagaimana pengaruh peran guru dalam pembelajaran jarak jauh terhadap prestasi belajar siswa. Selain itu, pendidikan dasar, sekolah dasar ini perlu beberapa metode yang mana menjadi PR untuk guru-guru sekolah dasar tentunya, yang harus memberikan pendidikan, memberikan pengalaman, memberikan wawasannya kepada peserta didik, tentunya yang masih dalam usia anak-anak. Nah, maka dari itu, dengan adanya proposal ini terkait pengaruh peran guru dalam pembelajaran jarak jauh terhadap prestasi belajar ini, dimungkinkan bisa mengatasi pembelajaran jarak jauh yang saat ini telah dilaksanakan. Nah, jadi terkait beberapa hal yang melatar belakangi judul saya tentang proposal saya, maka adapun rumusan masalah yang dapat saya gali, yaitu pertama, bagaimana pengaruh dari peran guru dalam pembelajaran jarak jauh terhadap prestasi belajar siswa sekolah dasar. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap prestasi belajar siswa sekolah dasar. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini. Adapun berdasarkan rumusan masalah tadi, maka dapat diketahui bahwasanya tujuan dari penelitian itu adalah untuk mengetahui tadi pengaruh peran guru dalam pembelajaran jarak jauh, tentunya terhadap prestasi belajar siswa sekolah dasar. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui pengaruh dari pembelajaran jarak jauh itu sendiri terhadap prestasi belajar siswa sekolah dasar. Nah, selain itu, kemudian adalah manfaat dari penelitian ini. Tentunya yang pertama dari bagi siswa itu sendiri, yaitu dapat mempermudah peserta didik dalam belajar dan pembelajaran jarak jauh, yang mana mungkin peserta didik semua ini adalah baru pengalaman awal karena dilaksanakannya pembelajaran jarak jauh. Kemudian kedua, bagi guru. Nah, bagi guru ini menjadi suatu wawasan tentang metode-metode yang kemudian dapat dijadikan
sebagai panduan untuk mempermudah dalam mengaplikasikannya pada pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian bagi sekolah tentunya dapat digunakan bahan pertimbangan dan kajian jika akan dilaksanakannya tindak lanjut untuk melakukan penelitian pada pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian bagi peneliti sendiri yaitu sebagai bentuk empati kepada beberapa halayak umum yang sehingga dengan penelitian ini peneliti dapat membantu para tenaga pendidik yang sedang membutuhkan pedoman-pedoman untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan baik tentunya. Nah, pada pengaruh peran guru dalam pembelajaran jarak jauh terhadap prestasi belajar siswa di sekolah dasar. Nah, tentunya selain itu pada pertama ini pendahuluan saya tambahkan bahwasanya di latar belakang ini saya menggunakan beberapa metode yang terkait proposal saya, yaitu tentang metode kuantitatif survei. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu pada pembahasan di bab kedua, yaitu terkait kajian pustaka. Nah, dalam kajian pustaka ini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada kajian teorinya, kemudian ada juga penelitian yang relevan, kemudian juga ada kerangka berpikirnya, dan juga hipotesis penelitian. Nah, poin-poin ini yang akan saya jelaskan pada bab kedua, yaitu kajian pustaka. Baik, langsung saja untuk poin pertama, yaitu tentang kajian teori. Nah, pada kajian teori ini yang pertama adalah peran guru dalam pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa teori yang menjelaskan bahwasanya peran guru dalam yang dikutip, yang pertama adalah guru sebagai model, kemudian guru sebagai perencana, kemudian guru sebagai peramal, dan guru sebagai pemimpin, terus guru sebagai penunjuk jalan atau bimbingan kepada ke arah pusat-pusat belajar. Nah, saya akan membahas tentang menurut tokoh lain, yaitu menurut Omar, bahwasanya peranan guru itu ada beberapa hal, yaitu guru sebagai pengajar. Nah, guru sebagai pengajar ini adalah memberikan pelayanan pendidikan, yang salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh guru di sekolah itu memberikan pelayanan yang baik untuk menunjang pendidikan yang diampu oleh beberapa peserta didik tentunya. Kemudian menjadi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Kemudian yang kedua poin yaitu guru sebagai pembimbing, di mana guru sebagai pembimbing ini adalah yang pertama memberikan pemahaman dan pengarahan, kemudian kedua juga ada memberikan pemahaman tentang diri sendiri. Nah, bimbingan ini proses atau pemberian bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman dan pengarahan diri. Kemudian untuk memberikan pemahaman tentang diri ini adalah guru mempunyai kewajiban bahwasanya memberikan bantuan kepada peserta didik agar mereka mampu mengenali siapa dirinya itu sendiri dan menyesuaikan dengan lingkungannya. Kemudian guru sebagai pendidik. Nah, guru sebagai pendidik ini adalah memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Lalu pendidikan berarti adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran itu sendiri. Kemudian adapun poin yang selanjutnya adalah selain pengaruh peranan guru itu adalah pembelajaran jarak jauh. Nah, perlu kita sadari bahwasanya pada era sekarang ini adalah kita di tengah-tengah wabah
yaitu wabah COVID-19, yang mana mengharuskan adanya suatu physical distancing, jarak jauh, dan beberapa hal-hal terkait perkumpulan itu ditiadakan, sehingga ini berpengaruh pada pembelajaran normal sebelumnya, yang mana pembelajaran itu dilaksanakan secara tatap muka. Namun pada saat ini pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan sistem jarak. Nah, pendidikan jarak jauh ini atau PJJ itu merupakan belajar yang direncanakan yang biasanya terjadi di tempat lain, di luar tempat mengajar. Nah, oleh karena itu diperlukan dalam pembelajaran jarak jauh ini terkait teknik-teknik khusus, terus desain mata pelajaran, kemudian teknik-teknik khusus pembelajaran, kemudian juga ada metodologi khusus terkait komunikasi melalui berbagai media. Nah, kemudian selain itu ada prestasi belajar. Nah, di sini prestasi belajar ini menurut tokoh Purwanto tahun 2007 itu memberikan pengertian atau definisinya, yaitu tentang prestasi belajar yaitu hasil yang dicapai oleh seseorang dalam usaha belajar sebagaimana yang dinyatakan dalam bentuk rapot. Nah, biasanya peserta didik ini akan diketahui prestasi belajarnya apakah selama pembelajaran sebelumnya itu terjadi suatu peningkatan atau penurunan, sehingga di sini prestasi belajar perlu ditingkatkan. Adapun dengan pembelajaran jarak jauh ini perlu suatu teknik-teknik bagaimana caranya agar peserta didik dalam walaupun keadaan seperti ini tetap berprestasi belajar dan bisa mampu mengasah minat dan bakatnya. Oke, baik. Yang kemudian poin penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang relevan ini dengan proposal saya yang berjudul pengaruh peranan guru dalam pembelajaran jarak jauh terhadap prestasi belajar siswa, itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Denny Zulaiha, yakni tentang judul penelitian yaitu peranan guru sekolah dasar dalam pembelajaran di era teknologi digital. Nah, di mana penelitian ini menggunakan beberapa teknologi seperti aplikasi-aplikasi. Nah, sehingga ini sangat relevan dengan penelitian saya, di mana pada nantinya di penelitian yang saya gunakan itu mengenai terkait dengan teknologi digital untuk mendukung terkait dalam pembelajaran jarak jauh tentunya. Baik, yang selanjutnya, poin selanjutnya itu adalah kerangka berpikir. Nah, dalam kerangka berpikir ini adalah suatu strategi atau suatu cara bagaimana guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, yaitu apakah menggunakan secara vertikal dan tatap muka. Nah, pada era seperti ini dengan sistem pembelajaran jarak jauh tentunya ada beberapa media pembelajaran atau aplikasi yang dapat membantu untuk mendukung proses belajar dan pembelajaran, kegiatan mengajar dan belajar seperti aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet, dan YouTube. Nah, guru dapat memilih salah satu aplikasi tersebut untuk mendukung kegiatan pembelajarannya. Nah, selain itu, adapun dalam kerangka berpikir ini penelitian yang pertama adalah saya garis bawahi, yang pertama adalah masalah yang dihadapi, yaitu masalah yang dihadapi adalah tentang bagaimana siswa dan orang tua apakah masih merasa kesulitan dengan adanya pembelajaran jarak jauh, kemudian tingkat memahami masih tergolong rendah sehingga materi yang diberikan oleh guru kurang dapat diterima dengan baik. Nah, ini adalah suatu kemungkinan masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian setelah masalah yang dihadapi ada tindak lanjut dari permasalahan. Nah, di mana
diperlukannya suatu peran guru dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan beberapa pendekatan atau model yang mendukung. Nah, setelah tindak lanjut permasalahan ada solusi permasalahan, di mana solusi permasalahan ini diperlukannya suatu uji coba, yakni dengan secara virtual dan atau tatap muka. Nah, secara virtual ini sudah dijelaskan bahwa tadi menggunakan beberapa model pembelajaran dengan berbagai aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan kalau secara tatap muka adalah dengan cara memberikan materi dan tugas dengan bertemu langsung. Tentunya dalam tatap muka ini, dalam kondisi pembelajaran jarak jauh ini terus menggunakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, kemudian jaga jarak, kemudian juga cuci tangan secara berkala. Nah, setelah dari solusi permasalahan ini, kemudian ada penyelesaian. Nah, penyelesaian ini adalah dengan adanya peran guru dengan menggunakan model-model pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan dampak baik bagi siswa sehingga dapat berprestasi. Nah, setelah penyelesaian ini sudah dilaksanakan, maka langkah selanjutnya adalah hasilnya. Nah, hasil dari ini adalah ketika model pembelajaran jauh ini menggunakan beberapa sistem virtual dan tatap muka dalam pembelajaran jarak jauh, ini diharapkan dapat membuat siswa memahami materi yang diberikan oleh guru sehingga dapat berprestasi. Baik, poin selanjutnya yaitu tentang hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian ini diharapkan dengan adanya peranan guru dalam pembelajaran jarak jauh ini dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa yang tentunya dengan menggunakan beberapa model pembelajaran seperti Zoom, Google Meet, atau menggunakan grup WA dan lainnya yang tentunya dapat menunjang dan mendukung proses kegiatan belajar dan mengajar. Baik, selanjutnya yaitu bab ketiga, yaitu tentang metodologi penelitian. Nah, ada beberapa poin dalam bab 3 ini, yang diantaranya adalah metode penelitian, kemudian ada tempat dan waktu penelitian, kemudian populasi dan sampel, kemudian desain penelitian, kemudian juga ada variabel penelitian, kemudian ada juga instrumen penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, dan yang terakhir ada teknik analisis hasil data. Nah, ini adalah beberapa poin yang akan dibahas dalam bab ketiga metodologi penelitian. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu, pada metode penelitian ini adalah jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Nah, penelitian kuantitatif ini adalah merupakan penelitian yang sifatnya induktif, di mana penelitian ini sering dilakukan dan sering digunakan dan sering untuk menguji dan membuktikan kebenaran pada suatu teori. Kemudian oleh karena itu dalam penelitian ini perlu mengadakan suatu analisis dengan berupa angket. Karena ini kuantitatif menggunakan metode survei, maka jenis penelitian ini adalah mengadakan suatu analisis dengan berupa angket, yaitu untuk mengetahui pengaruh dari peran guru dalam pembelajaran jarak jauh terhadap belajar siswa. Nah, kemudian adapun yang menjadi bahan objek untuk dalam kajian penelitian ini adalah bentuk dari peran guru dan dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian juga diperlukan suatu teknik-teknik penelitian yang dapat membantu untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian.
seperti dengan menggunakan penelitian korelasi. Nah, penelitian ini adalah penelitian dengan meneliti antara hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Kemudian poin yang selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Nah, di sini insya Allah dalam penelitian ke depan yaitu terkait tempat, yaitu akan diadakan di Bantul, yaitu di SD Negeri Karangjati, yaitu sekolah yang berada di Jalan Karangjati, Jalan Panembahan, nomor RT 6, Taman Tirto, Kecamatan Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk waktu penelitian, nah dalam penelitian ini akan melakukan penelitiannya pada semester genap insya Allah, yaitu antara bulan Januari sampai dengan Juni 2021. Nah, adapun dalam pembagian waktunya itu dapat diperinci adalah yang pertama adalah penyusunan proposal itu pada bulan November 2020 kemarin, kemudian seminar proposal pada hari ini yaitu Januari 2020, kemudian terkait kajian-kajian pustaka itu pada bulan Januari, kemudian pembuatan instrumen itu pada bulan Februari 2021, kemudian uji coba instrumen dan analisis itu pada Maret 2021, dan pelaksanaan penelitian itu kurang lebih pada Maret sampai April 2021, dan kemudian pengumpulan dan pengolahan data itu pada bulan April 2021, dan kemudian yang terakhir penyusunan laporan itu pada bulan Mei sampai Juni 2021. Nah, itu adalah beberapa agenda atau waktu yang insya Allah akan dilaksanakan untuk penelitian. Kemudian poin selanjutnya adalah populasi dan sampel. Nah, populasi ini adalah keseluruhan subjek penelitian, keseluruhan objek yang diteliti, baik berupa orang, benda, kejadian, terus nilai maupun hal-hal yang terjadi. Kemudian dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwasanya untuk populasi itu bukan hanya orang saja, tetapi juga benda-benda alam. Kemudian oleh karena itu untuk populasi ini adalah dari seluruh siswa, yaitu insya Allah saya akan menggunakan pada kelas 4, yaitu di SD tersebut ada 2 kelas, yaitu kelas 4A dan kelas 4B. Nah, kemudian berjumlah 56 siswa. Kemudian sampel ini adalah merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Nah, pada penelitian ini yang menggunakan berdasarkan dari penjelasan tentang sampel ini, dalam melaksanakan penelitiannya itu sampel yang digunakan itu tidak terpatok dengan tingkatan atau pada acuan, namun dilakukan dengan secara acak. Maka dalam hal ini teknik yang digunakan adalah teknik probability sampling yang bertipe sample random sampling. Nah, kemudian poin yang selanjutnya adalah desain penelitian. Nah, dalam penelitian ini yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah menggunakan angket untuk mengetahui bagaimana pengaruh peran guru dalam pembelajaran jarak jauh terhadap prestasi belajar siswa. Nah, kegiatan penelitian survei ini dapat diidentifikasi sejak dari seorang peneliti melakukan penelitian atau persiapan penelitian, kemudian menentukan strateginya, ya, kemudian juga mendiskusikan bagaimana tentang instrumen-instrumennya, dengan memilih dari antara alat pengumpul data seperti angket dan wawancara. Nah, kemudian bagaimana menyampaikan instrumen tersebut kepada responden sebagai kelengkapan teknik survei, sampai akhirnya mengidentifikasi beberapa prosedur yang tepat
agar dapat memproses dan menganalisis untuk memperoleh hasil penelitian. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu variabel penelitian, yaitu adapun variabel yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah peran guru dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian instrumen penelitian, yaitu dalam poin ini adalah dalam melaksanakan kepenelitian ini peneliti memerlukan suatu instrumen yang dapat mempermudah dalam penelitian di lapangan. Nah, adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian jenis kuantitatif. Nah, di sini terdapat dua variabel yang menjadi bahan penelitian. Dengan adanya variabel ini, maka peneliti juga memerlukan suatu alat penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data dari masing-masing variabel. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, dalam proposal ini, dalam penelitian ini, dalam kepenelitian itu dibutuhkan adanya teknik pengumpulan data, yaitu yang digunakan adalah yang pertama adalah metode menggunakan angket atau kuesioner, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kemudian juga metode dokumentasi. Nah, metode dokumentasi ini adalah selain untuk wawancara dan observasi, itu informasi juga bisa diperoleh dengan lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk bisa surat, catatan harian, atau arsip foto, kemudian hasil rapat atau cendera mata, dan juga jurnal kegiatan dan sebagainya. Nah, dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis. Metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu poin tentang teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini dalam penelitian itu bertujuan untuk dapat melihat dan menganalisis dari pengaruh peran guru terhadap prestasi belajar siswa dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Nah, adapun teknik analisis data ini menggunakan rumus-rumus produk moment. Kemudian selanjutnya adalah rumusnya, yaitu Rx sama dengan N sigma Xx. Kemudian yang untuk poin selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini dalam penelitian itu bertujuan untuk dapat melihat dan menganalisis seberapa pengaruh peran guru terhadap prestasi belajar siswa dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Nah, mungkin dapat dilihat rumus dari produk moment, yaitu seperti pada gambar. Nah, kemudian keterangannya adalah XY itu adalah angka indeks korelasi produk moment. N itu adalah jumlah responden, kemudian sigma XY itu jumlah hasil perkalian skor dari X dan skor Y. Nah, kemudian sigma X itu adalah jumlah seluruh skor X. Kemudian sigma Y itu adalah jumlah seluruh skor Y. Nah, kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan rumus-rumus tersebut. Maka hasil perhitungan itu tersebut akan dikonsultasikan dengan produk momen tabel, yaitu menggunakan taraf signifikan 5%. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah dilakukan pengujian signifikan ini, koefisien korelasi ini dengan menggunakan rumus uji T, yaitu rumusnya dapat dilihat. Ya, keterangannya T itu adalah nilai T hitung itu adalah nilai T, R itu adalah nilai koefisien korelasi, dan yang N itu jumlah sampel.
Nah, harga T ini selanjutnya dibandingkan dengan harga T table. Jika harga T hitung lebih besar dari harga T table, maka hipotesis alternatif yang penulis ajukan diterima, yang berarti bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara peran guru dengan efektivitas belajar. Nah, mungkin seperti itu dalam penelitian proposal dengan judul pengaruh peran guru dalam pembelajaran jarak jauh terhadap prestasi belajar siswa. Mungkin cukup sekian. Jika terdapat ada beberapa salah dan beberapa hal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.